Kembali kita berjumpa pada materi IPA kelas 8 bab 10, yaitu mengenai getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja bagian A yang pertama, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Yang pertama, getaran. Apa itu getaran? Ini merupakan gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Jadi pada bandul ini, di mana B merupakan kedudukan setimbang. Nah, bandul ini selanjutnya ditarik di A atau diberikan simpangan kecil di bagian A. Lalu pada saat bandulnya dilepaskan dari titik A, maka bandul nanti akan melakukan gerakan bolak-balik seperti animasi berikut ini, dan akan melakukan gerakannya secara teratur, ya, dari A, B, C, baru ke B, ke A, lalu kembali lagi ke sini. Nah, yang disebut dengan satu getaran pada bandul ini dari mana ke mana, yaitu satu getaran itu dari titik awal dan kembali lagi ke titik tersebut. Misalnya pada gambar berikut ini, di mana dari mulai A, jadi satu getaran itu dari A dia dilepaskan, maka A, O, B, baru ke O, dan kembali ke A. Inilah yang dilakukan atau yang disebut dengan satu getaran. Atau jika dia dari titik setimbangnya O, maka O ke B, balik ke O, dan ke A, kembali ke O. Inilah satu getaran. Lalu jika setengah getaran, jika dari A, maka A, O, B. Inilah setengah getaran. Dan jika dari O titik setimbangnya, maka O, B, dan ke O. Yang selanjutnya yaitu amplitudo. Yaitu amplitudo itu simpangan terjauh, yaitu dari O ke A atau dari O ke B. Inilah yang disebut dengan amplitudo. Oke, yang selanjutnya yaitu frekuensi dan periode getaran. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu yaitu banyaknya getaran yang terjadi setiap detik. Dapat dituliskan dengan persamaan F sama dengan N dibagi T. Jika ditanya T di sini, yaitu N dibagi F. Dan jika ditanya N dari sini, yaitu N sama dengan F dikali T. Jadi frekuensi itu huruf kecil, ya, bukan huruf besar. Dan begitu juga di sini T kecil. Atau jika dihubungkan terhadap periode, F itu sama dengan 1 per T atau 1 per periode, ya. Dimana periode itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan atau menempuh satu getaran penuh, satu kali getaran. Dimana jika dari sini dituliskan dengan persamaan, periode sama dengan 1 per frekuensi, 1 per F. Atau jika dihubungkan ke sini, kebalikan dari ini, maka periode sama dengan T dibagi dengan N, ya, waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Keterangannya, F sama dengan frekuensi satuannya Hertz atau 1 per sekon, ya. T besar ini periode, satuannya sekon. N banyaknya getaran, yaitu berapa kali, ya, satuannya kali. T itu waktu, satuannya sekon. Oke, untuk memahami persamaan ini, kita masukkan ke dalam contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar bandul di bawah ini, di mana bandul ditarik ke samping sehingga bandul bergerak bolak-balik. Jika jarak dari A ke B itu 40 cm dan bandul melakukan 10 kali getaran dalam waktu 5 detik, 5 sekon, hitunglah frekuensi getaran, periode getaran, dan amplitudonya. Oke, kita buat penyelesaian. Diketahui di mana jarak dari A ke B tadi 40 cm
dan juga banyaknya getaran 10 kali dalam waktu 5 sekon. Maka yang ditanya frekuensi dalam simbolnya F kecil dan juga periode getaran T besar dan amplitudo yaitu A. Oke, kita selesaikan persamaan yang ditanya tadi frekuensi. Frekuensi tadi banyaknya getaran yang terjadi setiap detik N per T ya. N 10 kali per 5 sekon yaitu 2 Hz atau 2 per sekon ya. Baru yang bagian selanjutnya yaitu periode getaran. Periode getaran yaitu T sama dengan 1 per frekuensi. 1 per 2 frekuensi 0,5 sekon. Atau bisa juga periode yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran ya. Di mana dalam 10 kali getaran 5 sekon ya. Berarti 5 sekon per 10 yaitu 0,5 sekon sama ya. Memakai frekuensi dari sini atau dari sini pun bisa. Amplitudo yang selanjutnya yaitu simpangan terjauh ya. Yaitu dari O ke A atau dari O ke B. Di mana A ke B tadi 40 cm, maka amplitudonya setengah dari AB ya. Maka 20 cm. Oke, yang selanjutnya bagian 2 yaitu gelombang. Nah, ini peristiwa permukaan air laut merupakan salah satu contoh dari gelombang. Lalu gelombang itu apa? Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat yang membawa energi dari satu daerah atau dari satu titik ini ke titik yang lain dan terjadi karena adanya sumber getaran ya, sumber getaran. Oke, apa saja yang termasuk jenis-jenis gelombang itu? Nah, jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya ada 2, yaitu ada gelombang mekanik dan juga elektromagnetik. Di mana mekanik ini yaitu memerlukan medium untuk merambat. Sedangkan elektromagnetik ini tidak perlu memerlukan medium. Mekanik ini contohnya apa? Ada gelombang tali, air, dan bunyi. Ini ada gelombang radio, cahaya, dan radar. Yang selanjutnya jenis gelombang ini berdasarkan perambatannya tadi yaitu mekanik. Ada 2 ya, ada 2, ada transversal, ada juga yang disebut dengan longitudinal. Transversal ini yaitu arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Kalau longitudinal, arah getaran sejajar dengan arah rambatannya. Kalau dia transversal, misalnya gelombang pada tali, baru permukaan air, dan ini bisa contohnya gelombang bunyi atau gelombang pegas atau selingki. Longitudinal yaitu pada pegas atau selingki seperti ini, di mana terjadi ada rapatan dan ada renggangan. Jadi arah rambatannya ke sini, arah getarannya juga ke sini, ke arah sini. Jadi sejajar. Lalu satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal itu yaitu satu rapatan dan juga satu renggangan. Kalau dia hanya satu rapatan berarti dia setengah gelombang, atau hanya satu renggangan berarti itu setengah gelombang juga. Oke? Baru yang ini merupakan yang transversal ya. Di mana ada grafik simpangan terhadap arah rembatannya, arah getarannya ke atas, sedangkan arah rembatannya yang horizontal ke arah sini. Dan ada istilah-istilah dalam gelombang transversal ini, ada disebut dengan lembah gelombang. Lembah gelombang itu yaitu ada dari titik C, D, dan E, atau juga bagian titik G, H, dan I. Ada istilah yang disebut dengan bukit gelombang ya. Bukit gelombang itu yaitu dari titik A, B, C, atau
E, F, G. Baru satu panjang gelombang, yaitu ada satu bukit dan ada satu lembahnya, yaitu dari A, B, C, D, E. Atau bisa juga satu gelombang itu E, F, G, H, I. Ya. Jadi panjang gelombang itu dituliskan dengan simbol, yaitu lambangnya seperti ini, dibaca dengan lambda. Istilah yang selanjutnya yaitu amplitudo, ya, simpangan terbesar, yaitu mulai dari titik ini, A kecil ini sampai ke A yang besar, ya, ini B dengan B aksen ini, atau juga dari A yang kecil ini ke A aksen, ya. Baru ada yang disebut dengan dasar gelombang, yaitu titik terendah gelombang, yaitu D dan H. Yang ini titik terendah, ya, dasar gelombang. Dan juga puncak gelombang, yaitu B dan F. Ini merupakan puncak gelombang. Bagaimana hubungan antara panjang gelombang, amplitudo, atau disebut dengan periode atau frekuensinya? Maka bagian C ini kita bahas mengenai hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang, ya. Jadi gelombang itu merambat dari satu ujung ke ujung yang lain. Dia memiliki kecepatan, jarak, dan juga waktu tertentu, ya, seperti gerak lurus itu ada kecepatan, jarak, dan waktunya. Nah, secara matematis hubungan ketiga besaran ini dapat dituliskan sebagai berikut: V sama dengan lambda dibagi periode, ya. Ini, atau V sama dengan lambda dikali frekuensi, ya, dikali frekuensi. Jadi keterangannya V di sini yaitu cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda panjang gelombang, satuannya meter. Periode T besar yaitu satuannya sekon. F itu frekuensi gelombang. Oke? Untuk memahami hubungan ketiga besaran ini, kita bahas soal berikut, yaitu nomor 1. Di mana gelombang permukaan air merambat dengan panjang gelombang 4 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon. Tentukanlah cepat rambat gelombang, frekuensinya juga. Ya, diketahui, kita buat diketahui, ini panjang gelombang berarti lambda, ya, 4 meter. Ini diketahui yaitu 0,5 sekon. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang berarti periode, ya, yaitu 0,5 sekon. Yang ditanya berapakah cepat rambat gelombangnya, V, dan juga frekuensinya, ya. Oke, kita bahas yang pertama. Karena yang diketahui panjang gelombang dan periode, maka kita pakai persamaan V sama dengan lambda dibagi periode. Oke, kita masukkan nilai ini terhadap persamaan 4 meter dibagi 0,5 sekon, yaitu 8 meter per sekon. Yang selanjutnya frekuensi, kita ambil dari periode ini, ya, dimana frekuensi sama dengan 1 per T, ya. 1 dibagi 0,5 yaitu 2 Hz atau 2 per sekon. Atau jika dari hubungan cepat rambat gelombang, panjang gelombang, dan frekuensi, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Kita masukkan V 8 meter per sekon sama dengan lambda 4 meter dikali frekuensi, ya. Maka frekuensi sama dengan 2 Hz atau tadi 2 per sekon, sama, ya. Jadi bisa dipakai ini dan bisa juga dari sini. Oke, contoh soal yang nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini, ya. Yang ke atas yaitu satuannya bersentimeter, ini detik yang horizontal, di mana di sini ada dibuat gelombang, di mana ini titik A, B, C, dan D. Dan ini mulai dari 0 detik, di sini 1, di titik B, di titik C yaitu 2, D
3 detik. Dan jarak antara B dan C yaitu 10 cm. Nah, yang ditanya, tentukanlah itu berapa jumlah gelombang pada gambar ini, berapakah amplitudo gelombangnya, dan berapakah periode gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Oke, penyelesaian. Kita buat yang pertama yaitu jumlah gelombang. Satu gelombang yaitu satu puncak dan satu lembahnya ini. Nah, jadi ditanya berapa jumlah, berarti N ya. N dari A, B, C ini satu gelombang. Baru C ke D setengah gelombang. Maka kita jumlahkan ya, A, B, C, D yaitu 1,5 gelombang. Yang bagian B yaitu amplitudo gelombang atau simpangan terjauh, yaitu dari ini, dari titik ini sampai di sini ya, sampai di sini. Maka 2 cm. Atau jika dikonversi terhadap meter yaitu 0,02 meter. Baru periode gelombang ya. Periode gelombang itu yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, yaitu satu gelombang ini dari A, B, C. Berapa waktunya? Yaitu 2 detik ya, 2 detik atau 2 sekon ya. Baru panjang gelombang ya. Panjang gelombangnya dari ini, panjang gelombangnya ini dari A ke C. Ini satu gelombang ya. Berapa ini panjang gelombangnya ini? Dimana dari B ke C sama juga dengan dari A ke B. Maka panjang gelombangnya yaitu A ke C, berarti 2 kali 10 ya. Maka dia 20 cm atau 0,2 meter. Yang selanjutnya yaitu cepat rambat gelombang. Kita pakai dengan panjang gelombang dan periode ini, yaitu V sama dengan panjang gelombang dibagi periode, yaitu 20 cm dibagi dengan waktunya 2 sekon, yaitu 10 cm per sekon. Baru yang selanjutnya yaitu jumlah gelombang dalam 3 menit ya, jumlah gelombang dalam 3 menit. Berapa jumlah gelombangnya? Yaitu kita pakai dari N sama dengan T, yaitu waktunya dibagi dengan periodenya ya, dimana waktunya ini dikonversi terhadap sekon, maka N sama dengan T dibagi periode. 180 dibagi periode tadi 2 sekon, maka jumlahnya N-nya 90 gelombang. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga ya, dimana sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter dan cepat rambatnya 150 meter per sekon. Berapakah frekuensinya? Oke, diketahui. Di sini ditanya tadi frekuensinya ya, maka V sama dengan lambda dikali frekuensi ya. Maka kita masukkan nilai ini terhadap persamaan ini. Maka 150 meter per sekon sama dengan lambda 0,75 meter dikali frekuensi ya. Maka dia 200 Hz atau 200 per sekon. Nomor 4, kita lihat soal berikutnya. Yang contoh soal nomor terakhir. Jika frekuensi getaran 440 Hz dan panjang gelombangnya 75 cm, berapakah kecepatan gelombangnya? Yang ditanya yaitu kecepatan gelombang. Oke, diketahui frekuensi 440 Hz dan panjang gelombang lambda 0,75 meter dikonversi dari 75 cm ya. Maka ditanya V. Oke, kita buat persamaannya dari V sama dengan lambda dikali frekuensi ya. Maka 0,75 dikali 440, maka hasilnya 330 meter per sekon. Oke, yang selanjutnya yaitu bagian D, pemantulan gelombang. Pemantulan itu merupakan pembelokan arah gelombang. Karena apa? Karena gelombangnya mengenai bidang batas medium yang berbeda. Lalu pemantulan gelombang itu merupakan
peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang atau medium yang berbeda tadi. Oke, pada gambar ini, gelombang yang mencapai ujung memberikan gaya ke atas pada penopang yang di ujung, sehingga penopang memberikan gaya yang sama, tetapi berlawanan arah ke bawah pada tali. Jadi, gaya ke bawah pada tali inilah yang membangkitkan gelombang pantulan yang terbalik. Jadi, misalnya ini pada gelombang pada tali. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai materi pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.